Oke, kita review apa yang terjadi sekarang. Jerman menang di Prancis, perang di Afrika baru saja mulai, Jepang masih perang di Cina. Jadi Jepang nggak akan pergi ke Asia Tenggara kan? Well, no. Invasi Jepang di Asia Tenggara terdengar oleh masyarakat dan politisi Indonesia, dan beginilah cara mereka mereaksinya. Dan karena Jepang tahu masyarakat Indonesia telah mensupport Jepang, jadinya Jepang melakukan Belanda sudah menyerah, yay dan nay. Jadi tahun ini cuma Jepang menguasai Indonesia lebih dalam. Dan tebak apa mereka disambut baik oleh masyarakat Indonesia? Pasti akan berakhir baik kan? Ya kan? Anyways, 3 orang ini punya meeting rahasia tentang kemerdekaan. Jepang basically sudah menguasai seluruh Indonesia, dan juga Jepang membentuk beberapa organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Peta Pembela Tanah Air, dan juga sekalian membentuk unit reguler seperti Heiho dan Gyugun. Dan of course tentang Romusha tidak terlalu baik, melainkan sangatlah buruk. By the way, 3 orang ini pergi ke Tokyo untuk bertemu Kaisar Jepang atau Emperor Hirohito. Tahun ini cuma pasukan udara sekutu mengebom lokasi-lokasi strategis di Indonesia, dan Jenderal Kaiso menjanjikan kemerdekaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Apakah benar atau tidak ya? Tahun 1945 adalah awal dari tahun perang kemerdekaan Indonesia dengan adanya pemberontakan peta di Blitar. Kemudian karena kesepakatan Jepang ke Indonesia sebelumnya, Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menyelenggarakan 2 sidang. Pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni yang dimana Soekarno berpidato tentang Pancasila. Kemudian sidang kedua terjadi di tanggal 10 sampai 17 Juli tentang Undang-Undang Dasar dan juga lahirnya Piagam Jakarta. What a time to be alive. Huh? What's that round thing falling from the... Yap, bom atom telah dijatuhkan di Jepang, lebih tepatnya di Hiroshima. Besok harinya di Indonesia BPUPKI dibubarkan dan dibentuk lagi sebuah panitia bernama PPKI. Setelah itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi tentang kemerdekaan. Setelah pulang, Soekarno didesak oleh Sultan Syahrir untuk merdeka secepatnya. Para pejuang pemuda dan Chairul Saleh menculik Soekarno pada 16 Agustus dan membawanya ke Rengas Dengklok. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta pergi ke Jakarta untuk bertemu Moichiro Yamamoto dan kemudian membahas tentang kemerdekaan. Jumat, 17 Agustus 1945, jam setengah 12. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, selembaran pengumuman kemerdekaan disebar di seluruh Indonesia. Besoknya PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan konstitusi baru dan menyatakan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Soekarno kemudian membentuk angkatan senjata pertama yaitu BKR atau Cita Bakal dari TNI. PPKI kemudian menyesahkan konstitusi 18 Agustus sebagai UUD 1945 dan PPKI berganti nama menjadi KENIP. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang diboncengi Nika tiba di Jakarta. Setelah ini keadaan akan semakin kacau, tapi saya akan menyimpulkan bagian-bagian yang penting saja. Pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang. Kemudian pertempuran Surabaya pada 10 November melawan tentara sekutu yang mendarat di Surabaya. 1 bulan kemudian terjadi pertempuran Medan Area yang berlangsung hingga 10 Agustus 1946. 2 hari setelah itu ada pertempuran di Ambarawa pada 12 sampai 15 Desember. Awal Januari ibu kota Jakarta tidak lagi aman, jadinya ibu kota dan petinggi negara dipindahkan ke Yogyakarta.
2 bulan kemudian, warga Bandung membakar sebagian Bandung agar kota tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh sekutu. Pada malam 27 Juni 1946, Sultan Syahrir diculik di Surakarta dan diamankan di Paras. Seminggu setelah itu terjadi kudeta yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono. Kemudian Sudarsono menyodorkan 4 maklumat untuk ditandatangani oleh Soekarno. Tapi Soekarno menolak dan memberitakan penangkapan Sudarsono. Pada 15 November, Indonesia, Inggris, dan Belanda berunding Ninggalanjati tentang status kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 11 Desember, Raymond Westerling memberitakan pembantaian pemberontak di Sulawesi Selatan. Operasi tersebut terjadi sampai Februari 1947 dengan total korban mencapai sekitaran 40.000 orang. Awal tahun sudah ada pertempuran di Palembang, kemudian ada juga pertempuran laut di Cirebon. Sebulan kemudian pembantaian Westerling sudah berakhir. Pada Maret perjanjian Linggarjati ditandatangani. Kemudian pada Mei Surya Kartalegawa memproklamasikan negara Pasundan dan juga termasuk negara bagian Republik Indonesia Serikat. Beberapa kemudian Belanda mengirimkan nota ultimatum, tapi PM Syahrir mengakui beberapa dan menolak beberapa. Setelah itu Belanda karena tidak senang dari jawaban tersebut melancarkan operasi produk. Agresi militer Belanda membuat Sultan Syahrir mengundurkan diri, dan setelah selesai agresi militer Belanda selesai, Amir Syarifuddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Agresi militer Belanda berakhir pada 15 Agustus karena ada campur tangan PBB, dan pada Desember ada pembantaian di Rawagede karena ada perburuan Kapten Lukas Kustarjo. Pada Januari 1948 di kapal perang AS Renville, sebuah kesepakatan terjadi antara Belanda dan Indonesia. Setelah perjanjian Renville, kabinet Amer runtuh dan diganti dengan kabinet presidensial darurat atau kabinet Hatta. Beberapa bulan kemudian, pada 18 September 1948, ada pemberontak PKI yang dipimpin Musso dan Amir. Lusa, operasi penumpasan PKI dimulai dan berakhir dengan sukses. Kemudian di Desember, Belanda melancarkan operasi Kraai dengan tujuan melumpuhkan pusat pemerintah Indonesia dan merebut kekayaan alam. Dan itu berhasil. Pertama, penangkapan petinggi negara. Kedua, kebanyakan wilayah kaya bahan-bahan telah diambil Belanda. Ketiga, munculnya PDRI di Sumatera yang dipimpin Syarifuddin pada 22 Desember 1948. Diawali dengan serangan balik TNI ke Belanda di Yogyakarta. Kemudian dari tekanan internasional, Belanda berunding dengan Indonesia di Jakarta. Sebulan kemudian perjanjiannya ditandatangani dan juga ada pertemuan lain setelah perundingan. Dan PDRI dibubarkan pada Juli. Kemudian para pelajar dan mahasiswa menyerang Surakarta secara gerilya selama 4 hari. Pada hari yang sama, Kartosuwirjo mendeklarasikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Dan pada akhirnya KMB dilaksanakan dan ditandatangani oleh kedua negara. Dan pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.